Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul. Dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat tentunya. Karena ilmu yang bermanfaat akan berguna baik di dunia ataupun di akhirat. Dengan ilmu bermanfaat, kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan syariat. Dengan ilmu yang bermanfaat, kita bisa menyelamatkan diri kita dan bisa ikut menyelamatkan orang lain. Semuanya dengan ilmu yang bermanfaat. Maka ketika kita mendapatkan ilmu, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentu ilmu yang bermanfaat yang kita maksudkan adalah qala Allah, firman Allah Azza wa Jalla. Qala Rasul, perkataan Rasul, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ulama, perkataan para ulama. Iya. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk mempelajarinya. Karena semua yang Allah perintahkan untuk dipelajari, untuk diamalkan, itu pasti bermanfaat untuk kita, semuanya, apapun itu. Semua yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan, semua akan bermanfaat untuk kita. Pasti akan bermanfaat. Maka bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah pahamkan kita ilmu, kemudian Allah berikan kemampuan untuk mengamalkannya, maka luar biasa. Iya. Salat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk umatnya yang dipilih dan bisa bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak. Dan semoga kita menerima air dari telaga beliau melalui beliau sendiri, melalui tangan beliau sendiri. Hadirin yang kami muliakan, ketahuilah bahwa dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan manusia, baik kepada manusia secara umum, kepada istri, kepada anak, terlebih kepada para pemimpin, serta kepada ketua adat, kepada polisian, kepada tentara, tentu ada beberapa aturan, ada beberapa hal, ada beberapa poin-poin yang harus kita patuhi sebagai warga negara, sebagai anggota komunitas dalam sekelompok masyarakat. Ada sejumlah aturan yang memang harus kita taati. Karena itu memang konsekuensi dari bergaul dengan manusia. Untuk mencapai tujuan, untuk
ya menghadirkan nilai-nilai kebaikan di dalam interaksi, maka diperlukan yang namanya aturan, diperlukan yang namanya adab. Dan aturan, adab itu biasanya dituangkan di dalam peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis. Jamaah rahimakumullah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ketaatan itu kita memang dituntut di dalam beragama. Ketaatan di dalam hal dunia itu dituntut, apalagi dalam perkara agama. Ya. Namun ada hal yang perlu kita ketahui, hadirin yang kami muliakan, bahwa ketaatan kepada makhluk itu sifatnya tidak mutlak. Artinya ketaatan kepada makhluk itu sifatnya terbatas. Sifatnya terbatas. Sedangkan ketaatannya mutlak itu hanyalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ini perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ketaatan kepada makhluk itu tidak mutlak. Artinya ada batasan. Apa itu batasannya? Batasannya adalah apabila aturan ketaatan itu bertentangan dengan syariat, maka kita nggak boleh taat. Kenapa kita tidak boleh taat dengan aturan yang bertentangan dengan syariat? Karena aturan yang bertentangan dengan syariat itu membahayakan diri kita, membahayakan akal kita, membahayakan jiwa kita, bahkan membahayakan agama kita. Makanya kita diperintahkan untuk menjauhi setiap aturan. Diperintahkan untuk tidak taat, untuk menjauhi ketaatan di dalam maksiat. Ya. Makanya ketaatan di dalam beragama itu sifatnya mutlak. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu mutlak. Sedangkan ketaatan kepada makhluk itu tidak mutlak. Meskipun nanti ada beberapa aturan yang dikeluarkan ya. Dan jika itu sesuai dengan syariat dan ada maslahat umum, maka kita wajib taat. Namun jika aturan yang dikeluarkan itu bertentangan dengan syariat, ya, maka kita nggak boleh taat. Iya. Maka teman-teman sekalian, ya, betapapun hormatnya kita, betapapun cintanya kita kepada orang yang memerintahkan kita untuk mentaati peraturan. Katakanlah misalnya presiden, ya, atau dari kepolisian, memerintahkan kita untuk melakukan maksiat, dan kita sangat cinta kepada mereka, maka kita nggak boleh taat. Maka kita nggak boleh taat, karena kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya itu harus lebih besar dari yang lain, bahkan dari diri kita sendiri. Maka ketika kita diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan, diperintahkan untuk taat terhadap aturan yang bertabrakan dengan syariat kita, maka kita nggak boleh taat. Dalam hal ini, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya harus lebih diutamakan daripada ketaatan kepada makhluk. Ya. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, hingga aku, ya, menjadi orang yang paling dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ya. Maka ini penting, ya. Penting bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu harus lebih diutamakan daripada ketaatan kepada manusia, meskipun manusia itu sangat kita cintai, bahkan orang tua kita sendiri. Jika ya, perintah yang mereka keluarkan, titah yang mereka ucapkan itu bertabrakan dengan syariat, maka nggak ada peluang bagi kita untuk taat kepada mereka. Nggak ada peluang, teman-teman sekalian. Ya, karena apa? Aturan, ya, perintah Allah dan Rasul-Nya itu harus lebih diutamakan, ya. Meskipun, ya,
terhadap orang yang paling kita cintai, anak kita, kata Nabi SAW, ya, orang tuanya, seluruh manusia. Ketika anak kita, orang tua kita, dan seluruh manusia menginginkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita nggak boleh taat. Kita nggak boleh taat. Meskipun dari orang yang kita cintai, teman-teman sekalian. Orang yang kita cintai memerintahkan kita untuk bermaksiat, maka nggak boleh taat. Dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih didahulukan. Ya. Allah Azza wa Jal mengatakan, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, ya, Yahudi dan rahib-rahib mereka dari Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, teman-teman sekalian, ya. Maka di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bahwasanya apabila kita mentaati manusia dalam perkara syariat, maka seolah-olah kita mendudukkan orang tersebut sebagai, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada seseorang yang memerintahkan kita untuk berzina. Kita tahu teman-teman sekalian, berzina itu haram. Manusia memerintahkan kita berzina. Allah haramkan zina. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Kalau kita taati manusia, lantas kita berzina, maka kita seperti mendudukan manusia tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita lebih mendahulukan ketaatan kepada makhluk daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Allah Azza wa Jalla menggambarkan, ya, sebagaimana orang-orang alim, orang Yahudi, orang Nasrani, ya, mereka menjadikan tokoh agama mereka sebagai ya, ilah, ya, sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka lebih, ya, taat kepada, ya, orang-orang alim di antara mereka. Padahal yang orang alim perintahkan kepada mereka di antara mereka itu bertabrakan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya, maka ini hati-hati teman-teman sekalian. Jika kita taat kepada manusia dalam perkara maksiat, maka seolah-olah kita telah mendudukan manusia tersebut sebagaimana Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini besar sekali konsekuensinya teman-teman sekalian. Ya, ini besar sekali konsekuensinya. Maka jangan sampai kita taat kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena telah ada contoh yang Allah Azza wa Jalla gambarkan dalam Al-Quran bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani telah terjatuh dalam perkara ini. Mereka taat kepada pemuka agama mereka, ya, sebagaimana mereka taat kepada Allah. Sedangkan, ya, aturan, ya, perintah yang dilakukan oleh pemuka agama mereka itu bertabrakan dengan syariat. Lantas mereka taat kepada, ya, pemuka agama mereka sebagaimana mereka taat kepada Allah, padahal yang pemuka agama mereka perintahkan itu, ya, bertabrakan dengan syariat. Ya. Maka jika kita taat kepada manusia dalam bermaksud kepada Allah, maka seolah kita telah mendudukan manusia itu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Ya. Dan ini juga, ya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk tidak mentaati orang yang melewati batas. Tidak, yang orang yang melewati batas, yang akibat dari melewati batas itu, akibat aturan yang dikeluarkan oleh manusia itu, ia bisa menyebabkan kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Dan kita lihat sekarang teman-teman sekalian, banyak orang yang, ya, mengeluarkan aturan
Bahkan ada upaya untuk menghapus syariat Allah Azza wa Jalla, untuk menghapus syariat Islam. Ada upaya-upaya itu. Ya. Ada upaya untuk menghapus syariat Islam dari pihak-pihak tertentu, ya. Maka kita harus lawan upaya-upaya itu. Kita harus berangus, ya. Karena memang dikhawatirkan, ya, itu pasti akan menimbulkan kerusakan. Pasti akan menimbulkan kerusakan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Maka teman-teman sekalian, di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk tidak mengikuti orang yang hatinya telah dilalaikan dari mengingat kami. Ya. Maka di sini bisa kita jelaskan, ya, seolah-olah orang yang mengeluarkan aturan yang bertabrakan dengan syariat, maka pada hakikatnya hatinya itu telah lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang selalu ingat kepada Allah, tidak mungkin perintahnya itu menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Orang yang cinta kepada Rasul, tidak mungkin segala yang diperintahkannya, segala yang dilakukannya itu bertabrakan dengan apa yang tidak diinginkan oleh Rasul. Maka wajibnya, ya teman-teman sekalian, kita taat kepada Allah dan Rasulnya itu harus lebih diutamakan daripada taat kepada manusia. Ya. Maka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu nomor satu. Tidak boleh diduakan. Jika perintah itu berkesesuaian dengan perintah Allah dan Rasul, maka kita boleh taat. Kalau enggak, ya enggak boleh taat. Ya. Maka kata Allah, ya, jangan kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Ya. Jadi orang yang memerintahkan kita, siapapun itu, ya, pihak keamanankah, pemimpinkah, jika perintah mereka itu sudah melenceng, sudah bertabrakan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka hakikatnya mereka itu sudah mulai keluar, sudah mulai menyimpang, sudah mulai lalai. Contoh misalnya dulu di Turki, ya, ada pemimpin mereka, pemimpin revolusi yang berpaham, yang mengikuti pahamnya orang kafir, Mustafa Kemal, yang memerintahkan kepada rakyat Turki untuk azan menggunakan bahasa Turki. Padahal syariat itu memerintahkan azan menggunakan bahasa Arab. Wajib nggak taat? Nggak wajib. Bahkan harus dilawan aturan seperti ini. Nggak boleh ditaati. Ya, nggak boleh ditaati. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu rela disiksa, dipenjara hanya untuk agar tetap bisa berada di atas al-haq. Imam Ahmad dipaksa, ya, untuk keluar. Imam Ahmad dipaksa untuk mengubah keyakinannya, untuk meyakini bahwa Al-Quran makhluk. Imam Ahmad gak mau. Luar besarnya teman-teman sekalian ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Bilal bin Rabah gak mau menukar imannya dengan tawaran orang kafir. Kenapa? Gak mau taat Bilal. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah itu lebih besar. Dia yakin akan apa yang akan ia terima dari ketaatan yang telah ia lakukan. Maka teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik bahwa segala aturan yang dikeluarkan oleh manusia, baik oleh pemimpin, oleh lembaga, oleh adat, itu boleh ditaati selama nggak bertabrakan dengan syariat. Bahkan
Jika aturan dikeluarkan itu nggak bertabrakan dengan syariat dan maslahatnya besar, kita wajib taat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kalian. Jika aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin itu maslahat, wajib taat. Contohnya seperti apa? Misal, wajibnya kita berhenti saat lampu merah. Wajib taat. Wajib, karena maslahatnya besar. Jika kita terobos itu lampu merah, maka akan timbul mudarat, akan membahayakan diri kita dan pengguna jalan yang lain. Atau misalnya menggunakan helm. Ya, menggunakan helm. Wajib untuk kita karena untuk apa? Keselamatan. Ya. Dan itu aturan pemerintah dan wajib kita taat karena ada maslahat di sana. Dan itu enggak bertentangan dengan syariat kita. Ya. Jadi ada sejumlah aturan yang wajib kita taat. Ada juga ya yang enggak wajib kita taat. Karena bertabrakan dengan syariat. Bahkan teman-teman sekalian, hatta yang memerintahkan kita untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat itu orang tua kita sendiri. Maka kita enggak boleh taat. Enggak ada peluang. Siapapun yang memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita enggak boleh taat. Ya. Bahkan ada sebuah kisah ya, Ummu Sa'ad, ibunya Sa'ad yang bersama Sa'ad yang bersumpah tidak akan mengajak Sa'ad berbicara sampai saat itu kafir, sampai saat itu murtad dari agama Islam. Ya. Dan juga saat ini ibunya saat ini mengancam ia tidak akan makan dan minum sebelum saat ini murtad. Ya. Kemudian apakah Sa'ad taat kepada ibunya? Ibunya ini diam, gak ngobrol dengan Sa'ad, gak makan, gak minum selama 3 hari sampai ibunya pingsan. Apa yang Sa'ad lakukan? Apakah Sa'ad kemudian murtad? Wahai ibu, aku telah keluar dari Islam hanya karenamu. Apakah Sa'ad kemudian murtad? Enggak. Sa'ad enggak murtad. Sa'ad tetap berada di dalam agama Islam karena itulah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Ya. Lantas kemudian datang saudaranya, ya, Sa'ad. Ya. Dan ya, memberi minum kepada ibunya Sa'ad, tetapi ibunya Sa'ad lantas mendoakan kejelekan pada Sa'ad. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat wa wassaynal insana biwalidayni husna. Ya. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Kemudian juga ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi, dan janganlah keduanya memaksamu untuk, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Maka teman-teman sekalian, meskipun orang tua kita yang memerintahkan kita, maka kita nggak boleh taat. Karena itu jelas teman-teman sekalian, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua kita memerintahkan kita ya untuk menyekutukan Allah, padahal mereka nggak tahu ilmunya, fala tuti'huma, kata Allah, jangan taati mereka. Jangan taati mereka. Ya. Maka haram ya, bahkan orang tua kita yang memerintahkan kita, jika memerintahkan kita untuk apa? Menyekutukan Allah Azza wa Jalla, dan menyekutukan itu haram, menyekutukan Allah itu haram teman-teman sekalian, maka kita nggak boleh taat. Ini bukan hanya terbatas pada orang tua teman-teman sekalian, kepada ya, semuanya lah, kepada ya manusia secara umum, nggak ada batasan. Jika perintah mereka itu bertabrakan dengan syariat, maka nggak ada peluang bagi kita untuk taat. Ya.
Maka seorang muslim itu tidak boleh sama sekali mendahulukan ketaatan kepada makhluk daripada ketaatan kepada Allah. Dan jika ada manusia yang taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka artinya manusia tersebut sudah mendahulukan ketaatan kepada manusia, di bawahnya baru ketaatan kepada Allah. Jadi Allah dan Rasulnya itu dinomor duakan, sedangkan ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Khalik itu dinomor satukan. Maka ini jelas ya bertabrakan dengan syariat kita. Padahal ya segala yang Allah tetapkan, segala yang Rasul SAW sampaikan kepada kita yang merupakan ketetapan Allah, itu wajib kita terima. Itu wajib kita terima, dan gak ada jalan lain bagi kita selain menerima apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan bagi kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi seorang muslim dan juga tidak patut bagi seorang muslimah kalau Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan, mereka memiliki pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya dia telah sesat yang nyata, kata Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun kita, laki-laki atau perempuan, kecil besar, tua muda, jadi nggak ada peluang bagi kita untuk mengambil jalan lain selain jalan yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi kita. Nggak ada peluang. Ya, nggak ada peluang. Dan barang siapa yang menurhakai Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah sesat. Ya sesat. Kenapa? Karena dia telah mengambil jalan selain jalan yang telah Allah tetapkan. Jalan menuju kepada Allah itu satu. Jalan menuju syurganya Allah itu satu, tapi dia mengambil jalan lain. Ya, akhirnya dia terjatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena jalannya satu. Terus dia milih jalan ke kiri, dia milih jalan ke kanan, nggak lurus gitu. Akhirnya dia celaka. Nauzubillah min zalik. Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ana bacakan perkataan beliau, tidak laik bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah telah menetapkan sesuatu dengan tegas, lalu ia memiliki pilihan yang lain, yaitu pilihan untuk melakukannya atau tidak. Padahal ia sadar secara pasti bahwa Rasulullah itu lebih pantas diikuti daripada dirinya. Maka hendaknya janganlah menjadikan hawa nafsu sebagai penghalang di antara dirinya dengan Allah dan Rasulnya. Karena terkadang teman-teman sekalian, seseorang itu taat kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah itu karena juga dorongan hawa nafsu atau takut dengan ancaman manusia. Padahal yang perlu kita ketahui, ancaman Allah itu lebih dahsyat dari ancaman manusia. Ancaman Allah itu lebih kekal dari ancaman manusia. Maka nggak ada peluang bagi kita untuk memilih jalan selain jalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan nggak ada peluang bagi kita. Kalau kita memilih jalan yang lain, maka sesat sudah. Maka sesat. Maka taat kepada manusia itu ya, itu sifatnya tidak mutlak. Sedangkan taat kepada Allah dan Rasulnya itu sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak baik dalam keadaan yang bagaimanapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, ya, dalam setiap perkara dan keadaan. Jadi nggak ada pilihan bagi kita untuk memilih jalan yang lain selain taat kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata fi ma'siyatin, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat,
Karena sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Ini jelas teman-teman sekalian. Nggak boleh taat dalam maksiat karena ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Hatta yang memerintahkan kita orang tua kita. Kalau ada orang tua kita yang memerintahkan kita misalnya untuk beli rokok, ayah lah perintahkan untuk beli rokok. Nah sini beli rokok. Maka sebagai anak yang sudah mengetahui akan haramnya rokok itu jelaskan kepada orang tua. Jelaskan. Ya, jangan diam. Nak belikan rokok sini ya uangnya, belikan, dibeliin. Padahal udah tahu hukumnya haram. Maka seharusnya seorang anak itu nggak boleh taat. Justru dijelaskan itu ya, haramnya rokok kepada orang tua. Jika orang tua terima, alhamdulillah. Jika orang tua tolak, ya setidaknya kita sudah melakukan tugas kita. Iya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Man ata'ani faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka sebenarnya itu dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man 'asani faqad 'asa Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Rasul, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man ata'a amiri wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemimpinku, maka dia telah taat kepadaku. Wa man asa amiri wa man asa amiri faqad asani. Dan barang siapa yang taat barang siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Rasul, bermaksiat kepada pemimpinku, ya, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Maka ini jelas teman-teman sekalian. Berbahayanya kita taat kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Sangat berbahaya. Rasul SAW juga ya bersabda, "As-sam'u wa ta'atu haqqu ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza amira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah." Mendengar dan taat kepada penguasa itu benar selama mereka tidak diperintahkan kepada maksiat. Jika mereka memerintahkan untuk bermaksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat dalam perintah tersebut. Ya. Bahkan walaupun yang memerintahkan kita itu adalah pemimpin negara, presiden, gubernur, bupati, menteri. Jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita nggak boleh taat. Iya. Nabi SAW mengatakan, "Alal mar'il muslimis sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyumara bima'siyati fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Wajib bagi setiap muslim ya untuk mendengar dan taat kepada pemimpin pada perkara yang ia sukai atau tidak ia sukai, kecuali jika ia diperintahkan kepada maksiat. Jika diperintahkan berbuat maksiat, maka ia nggak boleh mendengar dan nggak boleh taat. Ya. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu harus lebih didahulukan daripada ketaatan kepada makhluk. Walaupun dia seorang pemimpin, presiden, sekalipun menteri, kita nggak boleh taat. Ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan ijma', ya, sepakat para ulama, wajibnya taat kepada pemimpin selama bukan dalam perkara maksiat. Ya, hukum asal taat kepada pemimpin itu wajib selama itu bukan dalam perkara maksiat. Karena kalau sudah masuk dalam ranah maksiat, maka hukum Allah berlaku, nggak boleh taat. Ya. Maka teman-teman sekalian, tidak boleh seseorang itu melanggar perintah Allah demi ketaatan kepada makhluk, ya, karena itu seperti menukar aturan-aturan yang telah Allah tetapkan dengan aturan manusia yang rendah.
Bahkan seperti ya menjual ayat Allah dengan harga yang rendah. Ya. Allah Azza wa Jalla, "Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila." Dan janganlah kamu menjual ayatku, menukar ayatku dengan harga yang murah. Ya, maksud ayat ini apa? Maksud ayat ini, ya, Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya adalah jangan menukar keimanan kita ya terhadap ayat-ayatku dan keimanan kepada Rasul dengan dunia dan syahwat. Karena dunia itu hal yang kecil, remeh. Maka jangan sampai teman-teman sekalian kita mendahulukan ketaatan kepada makhluk daripada ketaatan kepada Allah. Karena hakikatnya sama kita dengan menukar hukum-hukum Allah, menjual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dengan harga yang murah. Kita gadaikan iman kita gadaikan keyakinan kita hanya untuk mentaati manusia dalam perkara yang remeh, dalam perkara ya yang bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ya jangan sampai kita menukar apa yang telah Allah perintahkan dengan sesuatu yang kecil, yang rendah, yang remeh. Hanya karena nggak mau dibenci manusia, ya, kemudian kita bermaksiat kepada Allah. Lah. Seorang muslim itu harus teguh pendirian. Seorang muslim itu harus teguh pendirian dan harus punya prinsip. Ketika dia seorang muslim, maka dia harus punya prinsip, dia harus teguh. Bahwa nggak boleh taat kecuali taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini mutlak. Dan ini mutlak. Maka teman-teman sekalian ya, ini yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Ya, ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Nggak boleh kita taat dalam perkara maksiat. Ya. Karena apa? Ya. Karena orang yang mencari ridha Allah dengan mendatangkan murkanya manusia, maka Allah akan mencukupkannya. Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan bantu. Sedangkan orang yang mendurhakai Allah dalam rangka untuk menyenangkan hati manusia, Allah akan lepaskan dia. Allah akan lepaskan dia. Maka sebagai seorang muslim, kita harus punya prinsip. Kita harus punya pegangan. Jangan sampai kita mudah luluh. Jangan sampai kita mudah taat terhadap aturan yang jelas bertabrakan dengan syariat. Ya. Maka ini pelajaran untuk kita semuanya, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Taat kepada siapapun, kepada atasan, sama dalam perkara yang ma'ruf, maka kita wajib taat. Tapi kalau yang mereka perintahkan dalam rangka maksiat, dalam artian perintah mereka itu bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita nggak boleh taat. Dan seorang muslim itu harus bisa memilih. Misalnya resiko jika dia nggak mau taat, dia dikeluarkan dari pekerjaan, maka keluar dari pekerjaan itu lebih baik dan lebih selamat. Ya. Maka ketahuilah bahwa jika kita memilih untuk mentaati Allah dan Rasulnya, maka manusia akan banyak yang membenci kita. Ya. Dan jangan harap ketika antum berusaha mentaati Allah dan Rasulnya, manusia akan suka. Enggak suka. Karena syaitan itu enggak membiarkan kita untuk istiqamah, untuk selalu di atas al-haq. Maka berusahalah untuk mentaati Allah dan Rasulnya bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Meskipun kita harus keluar dari pekerjaan, meskipun kita harus bermusuhan dengan manusia, tapi kita harus tetap jalin ya hubungan baik dengan manusia, meskipun mereka ya memusuhi kita, tapi kita jangan balik memusuhi, karena ya terkadang mereka memusuhi kita karena mereka belum tahu. Maka berusahalah untuk ya menjelaskan kepada mereka. Demikian para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa ya
memfilter mana sebenarnya aturan yang boleh kita ikuti, yang wajib kita ikuti, dan mana aturan yang sebenarnya nggak boleh kita ikuti, yang haram kita ikuti. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.